Halo guys, welcome to my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, ini tanya jawab dulu. Apa sih caranya? Bentar. Lain. Tiga teman Anda sedang live. Mau give Nggak usah di give. Bentar dulu ya. Kita mau masuk ke pembahasan. Aku pengen jejak pendapat cepat katanya. Halo Mas Juwanto MHB, selamat bergabung. IG Antimo, Mama Rilin, selamat bergabung. Mohon dibantu untuk tap-tap layar. Loh, ini kok ada apa sih? Aduh, aku nih nggak mudeng pengaturannya. Hari ini aku pengen bahas tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Terlalu, tapi aku tuh pengen kasih apa sih cara ininya? Lain ntar. Aduh, kayak apa sih? Tak ngerti cara ngaturnya. Nah, mungkin ntar sambil ngobrol ya, mungkin teman-teman ada yang pengen sharing-sharing tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Buat para ibu rumah tangga yang pengen di rumah aja, pengen deket sama anak, pengen deket sama keluarga, tapi tetap pengen punya pekerjaan yang bisa dikerjain dari rumah. Kira-kira ada nggak yang bisa ngasih aku pendapat gitu, diskusi? Siapa tahu ada yang mau sharing tentang suka dukanya menjadi IRT yang bekerja dari rumah, atau ada yang pengen tahu pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga supaya tetap bisa menghasilkan uang dari rumah tanpa harus meninggalkan keluarga. Ada nggak yang mau sharing-sharing? Dong dibantu tap layar biar banyak yang nonton. Aku pengennya bisa dapet orang yang bisa diajak diskusi, jadi kayak pengen ngasih wawasan aja sih, kan wawasan aku juga terbatas nih, jadi pengen lebih banyak, pengen tahu lah, karena ada beberapa pekerjaan nih yang cocok buat ibu rumah tangga tanpa harus keluar dari rumah. Salah satunya mungkin jualan, terus menjahit, jualan online, bikin karya, terus apa lagi ya? Halo Bang Jowo, selamat bergabung. Kan pada pergi. Halo Mas Paijo, selamat bergabung. Selamat bergabung. Halo Mas Paijo, selamat bergabung. Aku sebenarnya cari target para ibu rumah tangga sih, pengen ngobrolin pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Siapa tahu ada yang mau sharing gitu guys. Bantu tap layarnya, bantu di share dulu biar ada yang masuk, terus ada yang bisa diajak untuk kita diskusi guys. Apa sih ini caranya nyematkan ini? Halo Mas Ramba, selamat bergabung. Kayak apa sih cara nyematkan pertanyaan kayak orang tuh loh? Gak ada. Ayo dong bantu di komen-komen.
Ada nggak pendapat kalian kira-kira apa aja sih pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga supaya bisa remote pekerjaan dari rumah tanpa harus ninggalin anak dan rumah gitu? Ada nggak masukan gitu? Aku butuh masukan guys. Kira-kira apa? Mas Paijo nggak ada masukan. Halo Suwito, selamat bergabung di live aku yang gabut ini. Aku hari ini pengen bahas tentang ibu rumah tangga, pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Ada yang bisa sharing gak sih, please? Sebagai ibu rumah tangga nih. Ayo Mas Pai dikasih tap-tap layar banyak-banyak. Halo Alivia, selamat bergabung. Belum ada yang lain yang masuk, kita tunggu dulu sebentar. Sampai jam 22.00 aku live sampai jam 22.00 aja ya guys ya. Hari ini aku pengen ngebahas tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Kira-kira ada yang punya ide nggak? Ada yang punya ide? Terima kasih Olivia, halo sama Nawari, selamat bergabung. Untuk kasih tahu apa aja sih pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga supaya bisa tetap bekerja, bisa tetap menghasilkan cuan tanpa harus keluar dari rumah, tanpa harus ninggalin anak-anak juga. Halo Mbak Ada Lipi. masukan nggak? Mbak Lipi. Halo Mbak Lipi. Baik bisa. Karena ibu rumah tangga tuh memang harus full mengabdi, tapi juga harus punya side job gitu. Pekerjaan utamanya mengurus rumah, mengurus anak, mengurus keluarga, tapi harus punya pekerjaan sampingan yang itu bisa buat jaga-jaga. Karena kan kalau suami itu ujung-ujungnya cuma dua, kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Iya nggak? Ayo mana Caca, selamat bergabung. Jadi perempuan sekarang tuh harus bisa mandiri, harus bisa lebih independen, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Makanya pengennya ada pekerjaan alternatif yang bisa dikerjakan dari rumah aja guys. Kira-kira apa aja? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Rianti, selamat bergabung. Ada yang bisa kasih masukan ide apa aja sih kira-kira pekerjaan alternatif yang cocok buat ibu rumah tangga supaya nggak harus keluyuran keluar rumah gitu, bisa dikerjain dari rumah. Bopak, selamat bergabung. Ini kayaknya yang nonton malah bapak-bapak nih. Oh ya udah, minta jejak pendapat dari Halo Ahmad Saputra, dari para pria-pria ini, karena belum ada emak-emak yang masuk, jadi belum ada yang bisa diajak diskusi. Kalau para laki-laki ini gimana? Lebih suka perempuan yang punya side job, punya pekerjaan, atau yang full time ngurus rumah tangga dan nggak punya pekerjaan sama sekali? Sukanya yang gimana? Ayo dong para laki-laki nih. Tidak ada yang menjawab guys. Halo Pak Zakiman, selamat bergabung. Hari ini aku mau bahas tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Tapi sepertinya belum ada ibu rumah tangga yang masuk. Lawan, selamat bergabung. Kira-kira ada nggak yang bisa ninggalin jejak pendapatnya tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga? Kira-kira apa aja sih selain jualan online, buka warung kelontong, menjahit, bikin kriya, bikin kerajinan? Kira-kira apa lagi nih? Aduh, jangan diganti-ganti pakai efek nah. Halo Eyang, selamat bergabung.
Gak fokus mama nanti. Udah kan tadi satu kan. Kasih. I like you apa? I love you. I love you too gitu. Mana nih, belum ada. Halo Rebiati, selamat bergabung. Hari ini aku pengen bahas tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Kira-kira ada apa aja nih selain menjahit, jualan online. Aku kan ibu rumah tangga ya. Halo Mbak Agustin, selamat bergabung. Terus pengennya selalu ada kerjaan gitu di rumah. Halo Talia, selamat bergabung. Jadi ada nggak sih teman-teman di sini yang bisa sharing tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga supaya bisa bekerja dari rumah tanpa harus ninggalin anak, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus bisa tetap stay gitu, tetap jagain anak, main sama anak, bisa semuanya di rumah gitu. Ada nggak sih? Kalau aku tuh kemarin ada sharing di akun YouTube aku, itu ada 9 pekerjaan yang cocok untuk ibu rumah tangga. Siapa tahu ada. Halo Tri, selamat bergabung. Siapa tahu ada masukan lagi gitu. Karena aku juga ibu rumah tangga yang kerjanya dari rumah. Jadi kayak aku menjahit iya, bikin kriya iya, jualan ini jualan aku. Jualan iya, terus nanti malam dikit aku nulis novel. Jadi semuanya pekerjaannya dari rumah. Tapi ya itu sih resikonya sibuk banget, lebih hektik. Halo Bimo Agustrio, lebih hektik daripada kita kerja di kantor gitu atau di perusahaan. Karena kalau di perusahaan kan kita fokus satu kerjaan. Kalau di rumah otomatis lebih sering terdistraksi sih, kayak misalnya lagi ngejahit, halo Tris, selamat bergabung, tiba-tiba nanti anak manggil, tiba-tiba si anak rewel, tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ya pokoknya banyak tiba-tibanya lah. Jadi kadang nanti tiba-tiba live kayak gini ada iklan apa gitu, karena emang kerjanya dari rumah. Aku kerjanya full time di dalam rumah, tapi banyak gitu yang aku kerjain. Soalnya di kampung kan kalau mau fokus ke satu kerjaan aja kayaknya sepi deh ya. Kayak misalnya kayak aku menjahit tuh sepi, nggak setiap hari orang jahit, nggak bisa kita ngandelin cuma dari satu usaha gitu. Makanya aku punya beberapa usaha yang ya kecil-kecilan aja, tapi itu bisa saling menutupi gitu, bisa saling menutupi kekurangan untuk bertahan hidup. Nggak banyak sih hasilnya, tapi cukup lah buat makan satu keluarga setiap bulannya. Ayo dong, apalagi ya teman-teman, ada masukan lagi nggak sih? Apa nih pekerjaan yang cocok untuk ibu rumah tangga? Halo Suli, selamat bergabung. Pekerjaan yang cocok untuk ibu rumah tangga apa aja nih? Yang bisa remote dari rumah. Mbak Sulis bisa kasih masukan. Mas Ahmad Saputra yang dari tadi nyimak gak mau typing di bawah ngasih masukan. Kenapa sih? Tiba-tiba hilang ya? Itu yang untuk komen-komen. Apa sih, aku salah pencet ya? Bingung deh menunya. Oh, ada kok. Oke, teman-teman ada yang bisa sharing? Karena kan kalau ibu rumah tangga tuh pengennya bisa kerja dari rumah. Halo Malika Cabi, selamat bergabung. Siapa tahu ada yang bisa sharing selain 3 pekerjaan itu. Kira-kira apa nih pekerjaan yang cocok untuk ibu rumah tangga yang bisa remote dari rumah, bisa dikerjain dari rumah tapi cuannya banyak. Kalau teman-teman punya skill yang lebih, kemampuan yang lebih, sebenarnya ada pekerjaan remote, pekerjaan dari luar negeri tuh, tapi harus bisa bahasa Inggris sih. Bayarannya dolar, itu lumayan bisa dikerjain dari rumah.
apa sih namanya, virtual assistant. Itu biasanya ibu-ibu rumah tangga tuh, karena pekerjaan bisa dari rumah. Terus halo Dika, selamat bergabung. Terus kayak aku kan pengennya remote dari rumah ya, kayak pengen punya pekerjaan tapi nggak pengen ninggalin anak-anak, nggak pengen ninggalin rumah gitu. Jadi akhirnya harus punya banyak job, semua dikerjain, yang jasa, yang barang, yang semuanya. Tapi paling enak tuh kalau ambil project novel sih sebenarnya. Cuma agak susah karena saingannya satu dunia. Ayo Mbak Reni, ada masukan nggak? Halo Alins Jidan, selamat bergabung. Ada masukan nggak nih buat aku? Kira-kira apa aja sih pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga yang bisa dikerjain dari rumah selain 3 hal yang tadi? Deisin Ersili, selamat bergabung. Pak Ijo, selamat bergabung. Ini aku live sampai jam 22.00 aja, jadi 6 menit lagi, 52, berarti 8 menit lagi aku off. Ada nggak ada yang bisa diajak sharing? Oriflame, aku lagi kerjain itu, yes. Apa namanya, MLM ya? Aku juga dulu pernah di Oriflame loh kak. Aku tuh semua kerjaan pengennya bisa remote dari rumah. Iya lumayan, karena kan Oriflame itu produknya nggak overclaim, terus aman ya, seharusnya aman, jadi enak untuk ngejualnya. Aku dulu juga pernah di Oriflame ngerjain orderan segala macem gitu. Halo Kreasi Ceria, selalu selamat bergabung. Enak, harganya ditentukan pusat. Iya sama semua ya, kita nggak harus ngatur harga. Terus ada poin-poin gitu kan, level-levelnya ya. Cuman aku tuh kalau MLM itu aku nggak bisa itu cari orang, itu aku nggak bisa cari kayak orang yang di bawah kita supaya poin kita lebih banyak gitu kan. Jadi biasanya cuma jual produk aja, itu pun nggak banyak sih. Kalau dulu aku masih kerja di perusahaan sambil jualan Oriflame tuh kebanyakan aku pakai sendiri sama teman-teman aja. Selain Oriflame apa aja nih Kak Desin, RC, Lisiana? Siapa tahu bisa sharing gimana di Oriflame, mau naik nggak? Kalau mau sharing aku kasih ini. Kayak apa sih caranya? Sebentar, aku nih agak nggak mudeng pakai fitur live-nya ini. Oh pakai yang host ya? Gimana sih cara naikkannya? Mbak Rina, dirimu lewat, ingatlah Fatos. Iya, Lavatos masih ada. Tadi udah banyak juga yang pesen Lavatos. Ini udah mau jam 10, udah mau tutup, jadi udah. Tapi Lavatos masih ada sih. Mana lewat malam pula. Mau ku pamerin Lavatos, guys. Mbak yang tadi itu loh, mau naik enggak sharing-sharing yang Mbak siapa tadi? Mbak Desin RC Lisiana kayaknya udah keluar ya, nggak bisa dinaikkan. Nanti kalau misalnya ada yang mau naik, langsung ajukan permohonan ya. Koda Musop. Iya, mana lewatnya malam pula, pasti pengen ya, pasti pengen. Alfian Candela, selamat bergabung. Pasti pengen ya, Lavatas ya. Ayo dong Teh ini kita sharing-sharing dong pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga yang bisa dikerjain dari rumah. Nah, kalau tadi ada yang sharing, ada yang lagi Oriflame tuh lumayan. Craving mulu Mbak. Craving maksudnya gimana? Craft maksudnya. Craft. Apa namanya? Kan ini Kreasi Ceria nih kayaknya ada juga remote pekerjaan dari rumah nih, bisa di-sharing-sharing enggak? Halo Ken 16123, selamat bergabung. Aku hari ini lagi mau bahas pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga yang bisa dikerjain dari rumah. Jadi bisa menghasilkan uang tanpa harus ninggalin keluarga, ninggalin rumah, ninggalin suami gitu.
Tapi kalau gajinya puluhan juta nggak apa-apa lah ninggalin keluarga ya kan, ada uang buat bayar babysitter gitu. Cuman ya itulah, kita akan kehilangan masa-masa emas anak kita. Itu aja sih yang aku tuh dari dulu aku takutin. Aku pengennya tuh bisa selalu kalau dari kita jual produk digital bisa buat worksheet anak-anak. Iya bisa. Ntar ini kenapa nih, kayaknya ada warga laporan ini. Maunya hasil besar tapi di rumah. Iya benar, maunya hasil besar tapi di rumah. Apa itu? Kira-kira dari bentar, kira-kira dari anunya ini apa nih, hasil besar tapi dari rumah itu apa kira-kira? Halo Mbak Ita, selamat bergabung lagi. Kalau kita mau bisnis tuh nggak bisa, kalau mau full remote dari rumah nggak bisa. Pasti kita, walaupun perempuan ya, nggak bisa. Kalau bisnis itu harus dijagain. Bisnis itu walaupun ibaratnya kayak ada di rumah jualan, tapi kita tuh ada waktu dimana kita harus restock barang, kita tetap harus keluar, kita harus promosi, harus punya relasi, harus banyak komunikasi dengan orang luar, harus punya banyak jaringan kayak gitu kalau bisnis. Ya walaupun itu bisa dikerjain di rumah, tapi nggak bisa full time di rumah gitu, nggak bisa. Kalau menurut Teh ini apa nih? Kalau di aku sih yang benar-benar full time bisa dari rumah tuh yaitu kayak apa tadi, worksheet, apa yang produk digital, terus agensi sosial media kayak gitu kan, untuk jadi untuk jadi agensi para pebisnis kayak gitu kan, untuk agensi digitalnya. Kemudian kalau di aku sih nulis yang lumayan, nulis buku. Oke guys, bentar lagi aku mau off karena aku mau beberes. Halo Mas Dedi, selamat bergabung. Terima kasih buat yang sudah sharing-sharing. Ya rata-rata produk digital, content creator, iya itu bisa dikerjain dari rumah. Jadi affiliate ya, affiliate TikTok affiliate. Ini apakah aku kasih keranjang kuning di sini tambah produk? Siapa tahu ada yang mau check out. Nih, bentar. Tuh, contohnya tuh. TikTok affiliate. Cuma sekarang konten makin kesini makin kesana, kurang mengedukasi, yang penting view rame. Beres, bentar, salah. Beres Mbak, matanya nampaknya lelah sekali. Kalau Irul, welcome. Sih enggak, iya udah lumayan ngantuk. Sebentar lagi beberes. Nah tadi pagi aku full jahit, terus yang aku jualan sore aku jualan sampai malam. Iya benar, kurang mengedukasi. Makanya itu yang kemarin aku bahas tentang brain rot, yang akhirnya bikin brain rot kan kontennya. Terus
Aku juga sekarang lihat YouTube Kids juga banyak anak-anak bikin konten-konten versi dewasa. Jadi kayak apa namanya? Sama dengan buku, kayak ada buku cerita anak tapi kontennya konten dewasa. Contohnya kayak Cinderella gitu kan, itu kan dari kecil tuh kita diajarin untuk dibacain cerita Cinderella gitu, pangeran putri yang menikah gitu kan, otomatis itu sebenarnya kontennya konten dewasa tapi dikemas dalam cerita anak. Jadi sekarang di YouTube gitu juga kan Mbak, banyak konten-konten anak yang dia dewasa. Terus terus ini banyak cerita anak konten dewasa. Sama di YouTube gitu juga, yang ngetren apa gitu anak-anak juga pada ngikut kan. Jadi mereka dewasa, sudah lebih dewasa sebelum waktunya. Terus banyak konten-konten tidak berkualitas yang akhirnya bikin kita brain rot. Sudah protek sedikit, sulit anak-anak bisa mengakses sendiri, apalagi TikTok. Sudah protek sedikit, sulit anak-anak bisa mengakses. Iya, tapi nggak bisa full, nggak bisa. Bungsu, selamat bergabung. Ini kan kayak children police gitu kan udah berlaku ya, entah di TikTok, entah di YouTube, entah di ini. Cuman banyak kok yang menandai itu konten anak-anak tapi ceritanya cerita dewasa gitu loh. Banyak kalau di YouTube Kids tuh. Oke teman-teman, terima kasih yang udah sharing hari ini. Mungkin sampai di sini aja dulu ya live dari aku. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih jauh tentang pekerjaan alternatif ibu rumah tangga. Mungkin nanti kalau aku live lagi topiknya aku ganti, dan mungkin enaknya kalau live itu malam gini ya, karena banyak istirahat. Kalau siang kan kayaknya pada sibuk gitu, pada hektik. Nanti aku coba live malam lagi, mungkin di jam yang sama, jam 10 ke atas lah ya. Halo Bang Romi, selamat bergabung. Aduh, aku nanti nggak jadi off nih. Mbak sudah ku tap terus, maksudnya kalau sudah di tap terus aku nggak boleh turun. Kamu terima kasih sudah di tap ya, tap yang banyak. Bang Romi juga loh. Kalau kayak gini aku nanti nggak jadi turun guys. Apalagi dikasih hadiah sama Bang Romi ini, aduh, nggak jadi turun aku nanti. Ngoceh terus. Tapi sebenarnya hari ini pembahasannya tentang itu sih, pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Nah ini Bang Romi Jeruk nih, siapa tahu mau, nggak boleh selesai live-nya loh. Kenapa nggak boleh? Siapa tahu Bang Romi mau sharing tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Kira-kira ada apa aja sih Bang yang pekerjaan yang bisa dikerjain sama ibu rumah tangga dari rumah tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin rumah. Kan sudah ku tap. Loh, tapi jadwalnya sudah waktunya mau istirahat roll. Nanti besok malam lah ya. Ini aku mau beberes dulu. Ini kan kafenya belum tutup. Nanti udah habis tutup aku tidur. Enggak, nanti besok kita live lagi, tapi cari topik pembahasan yang baru lagi. Halo lawan, halo Bang Anwar. Aduh, ini selamat bergabung. Aduh, Bang Anwar, aku mau off ini Bang Anwar. Masih teh ini sampai bergabung lagi. Aku mau off dulu Bang Anwar, Bang Karpidol. Nanti lain kali besok lah ya. Aku karena tadi nggak terencana juga mau live, terus masih bingung mau bahas topiknya itu apa. Terus aku kepikiran, oh iya, gimana kalau misalnya aku bahas tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga yang bisa dikerjain dari rumah gitu Bang. Ini Bang Anwar kan baru datang nih, aku tahu.
Nah, aku tuh pengen bahas tentang itu. Siapa tahu ada ibu-ibu rumah tangga yang sharing mereka punya pekerjaan alternatif yang mereka sudah kerjain dari rumah. Kayak tadi ada ibu siapa tadi yang bisnis Oriflame, terus ini ada Kak Teh Inu yang dia bisnisnya di digital. Dia bikin worksheet untuk anak-anak untuk jadwal apa gitu. Aku ndak lupa aku. Halo Ponira, selamat bergabung. Halo Cogil, selamat bergabung. Halo Syamsul Fajar, selamat bergabung. Aduh, aku mau turun malah banyak yang nonton, gimana ini? Papsgan, selamat bergabung. Halo Ibu Lisna, Masya Allah, selamat bergabung. Icun, Mas Ut, Mas Ute, selamat bergabung. Atau Store. Iya, jadi aku tuh pengen bahas tentang itu, tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Halo Opi, Aib, Umam Mitar, Saif, selamat bergabung. Fikri Nurwandi, selamat bergabung. Jadi kita itu pengennya sebagai ibu rumah tangga pengen punya kerjaan yang bisa remote dari rumah gitu, tanpa harus ninggalin anak, tanpa harus ninggalin keluarga. Pengennya gitu, Bang Anwar, tahu nggak? Siapa tahu di sini ada yang mau sharing tentang pekerjaannya, ada ibu rumah tangga atau ada temen ibu rumah tangga yang pengen sharing tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga yang bisa dikerjain dari rumah. Jadi walaupun kita tidak kemana-mana, kita tetap bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, yang aku tahu itu ada beberapa pekerjaan itu seperti menjahit, terus jualan online kayak gitu kan biasanya di rumah ya. Terus yang sekarang lagi rame tuh kayaknya affiliate ya. Kalau affiliate kayaknya lebih bisa masuk sih, karena emang bener-bener nggak harus keluar rumah. Halo semuanya yang sudah bergabung, ini makin rame nih, makin malam, tapi aku harus ngoceh terus. Tapi aku tuh rencananya mau istirahat, kenapa malah banyak yang masuk? Halo semuanya, selamat bergabung. Halo Ibu Widya, siapa tahu mau sharing tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Karena aku hari ini pengen sharing, pengen dapat wawasan baru tentang pekerjaan alternatif. Kita bahasnya topik ini aja dulu, nanti next kalau aku live lagi besok aku jadwal kali ya live-nya biar enak. Jam 10 ke atas waktu Indonesia Tengah kita bahas tentang topik lain lagi gitu. Tapi sekarang aku tuh lagi kepikiran untuk bahas tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga supaya tidak perlu keluar rumah, supaya bisa tetap kerja, bisa tetap menghasilkan cuan tanpa harus capek-capek keluar rumah, tanpa harus ninggalin anak. Karena seperti yang teman-teman tahu, ibu rumah tangga tuh kayaknya berat banget kalau harus jauh dari anak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang anak tuh yang nggak bisa tanpa ibunya, kalau aku yang nggak bisa tanpa anak. Jadi pengennya semua pekerjaan bisa remote dari rumah. Dan aku tuh pengen dapet teman-teman yang bisa diajak diskusi, sharing, typing di bawah nggak apa-apa, sharing tentang pekerjaan alternatif yang bisa dikerjain dari rumah guys. Kira-kira apa aja selain menjahit, selain jualan online, selain tadi satu lagi affiliate ada, selain nulis buku. Menurut kalian yang paling worth it itu yang mana sih, pekerjaan yang bisa dikerjain dari rumah dan hasil cuannya banyak? Kan kita maunya gitu ya. Halo semuanya yang sudah bergabung. Eka Diana Rahmat, aduh aku sudah nggak bisa baca nih, kok jadi banyak banget yang nonton. Aku mau off padahal. Tapi hari ini ibu-ibu rumah tangga kayaknya udah masuk nih, ibu-ibu rumah tangga nih. Halo ibu-ibu, masa ibu-ibu sih manggilnya? Halo bunda-bunda gitu ya. Bingung aku karena ini baru aja live nih. Ada Aji affiliate, selamat bergabung. Iya, kalau mau paling cepet affiliate. Kalau affiliate kayaknya cocok nih jadi buat ibu rumah tangga. Mas Ali, aku ibu berarti maksudnya? Aku ibu berarti. Aduh aku nih nggak bisa kalau dikasih kalimat-kalimat yang ambigu nih. It's me, hi, welcome, selamat bergabung. Maksudnya apa nih Mas Ali, aku ibu BRTI? Bukan, ini banyak bapak-bapak juga. Nah bapak-bapak mungkin bisa kasih masukan
untuk ibu-ibunya. Kira-kira enggak, kalau untuk bapak-bapak aku lebih pengen dapet perspektif dari pemikiran kalian tentang ibu-ibu yang bekerja gitu. Oh iya mas. Oke, kalau gitu ternyata pesertanya di sini bukan ibu-ibu aja guys, ada bapak-bapak. Jadi aku panggilnya mas-mas. Ada mas-mas juga, mungkin mas-masnya bisa kasih pandangan atau pemikirannya gitu, bisa sharing tentang pemikirannya tentang ibu rumah tangga yang dia bekerja dari rumah atau dari luar rumah. Kalau yang aku bahas ini kan pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga supaya bisa remote dari rumah ya, bisa tetap kerja di rumah gitu. Tapi kan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga banyak kerjanya keluar gitu, di pabrik, di pasar, ya pokoknya kadang kalau misalnya ibu rumah tangga tuh mereka ngerjain apa aja lah gitu kan. Oh iya, ini kayaknya ada usaha laundry juga bisa ya dari rumah ya. Kalau laundry bisa dari rumah deh kayaknya, laundry, setrika gitu. Oh ya, baru kepikiran sih. Bisa juga tuh. Jadi buat ibu-ibu yang pengen punya side job, kalau menurut saya selagi suami masih bisa mencukupi, lebih baik jangan. Iya sih benar. Tapi perempuan harus punya cadangan. Harus punya cadangan skill. Paling enggak dia punya skill lain. Paling tidak dia punya satu skill yang bisa dia gunakan untuk menghasilkan finansial untuk keluarga. Karena nggak bisa bersandar sama suami terus. Kan suami itu yang aku bilang tadi, kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Iya, sebentar. Kalau suami bisa mencukupi, alhamdulillah. Apalagi kalau suami udah bisa ninggalin warisan yang cukup lagi untuk istri dan anak-anaknya hidup. Karena kita itu persiapannya umur kita sampai umur berapa sih gitu kan. Jadi ada saatnya ketika suami itu ngedown secara ekonomi, secara finansial, kita tuh nggak pernah tahu ya. Kalau misalnya suami sudah bisa mencukupi dan dia juga sudah bisa aman lah sampai 7 turunan, nggak apa-apa, nggak usah kerja. Tapi kalau misalnya gajinya cukup, ya tetap ujung-ujungnya nanti yang menjadi tumpuan tetap ibu, tetap istri gitu. Jadi kebanyakan sekarang tuh laki-laki itu rentan dari kesehatan. Jadi banyak nanti di usia 50 tuh udah nggak produktif lagi, dan ujung-ujungnya nanti istrinya yang harus banting tulang kan. Menurut saya mending kalau misalkan suaminya pedang, yang mending ikut dagang gitu, jangan malah gimana. Oh maksudnya kalau suaminya pedagang ikut dagang. Oh iya bener, maksud aku tuh gitu. Jadi ibu-ibu harus punya skill. Oke, tapi kayaknya ini nggak selesai nih, di typing di bawahnya aja Mas Ali. Bentar. 2 pas. Aku udah mau off. Nanti kita sharing lagi ya. Ntar aku tunggu jawaban dari Mas Ali nih. Iya, kalau suaminya dagang ya bisa belajar dagang, jadi nanti bisa ngelanjutin bisnis karyawan gitu kan, kayak karyawan yang gajinya UMR, terus ya pas-pasan lah. Kan kita nih nggak bisa kalau kita ngomongin pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga ini buat kalangan kelas menengah ke bawah. Kalau kelas menengah ke atas nggak bisa kita diskusikan karena mereka udah merdeka secara finansial. Kita nggak bisa, itu bukan target diskusi kita malam ini. Jadi nggak masuk gitu. Jadi kita, tapi kadang istri suka gengsi, nggak mau ngikutin jejak suami gitu, mentang-mentang dulunya pernah kerja di pabrik. Oh gitu. Tapi nanti ada, kalau udah kepaksa pasti ikut sih. Asal ya tergantung istrinya. Kita tuh nggak bisa tebak sih ya.
Kadang ada juga yang mau. Kan kerja di pabrik, emang kerja di pabrik sama jualan banyak mana sih duitnya? Karena aku nggak pernah kerja di pabrik, jadi nggak tahu. Ya mungkin kalau misalnya nggak mau keluar dagang gitu, makanya cari alternatif untuk kerjanya dari rumah. Jadi dari bapak-bapak nih, para suami bisa membimbing istrinya, kira-kira selama hidup dengan sang istri, istrinya punya bakat apa nih. Oh ternyata istriku masakannya enak nih, ya udah dipromosiin aja untuk buka catering misalnya, ya kan. Jadi nggak usah dagang keluar, catering online, cari pesanan-pesanan online kan sekarang gampang ya. Oh ternyata istriku suka jahit nih, dia punya bakat untuk bikin fashion, ya udah diajarin di situ. Atau kan nggak banyak keluar rumah, jadi mungkin nggak terlalu gengsi kalau untuk yang gengsi. Atau misalnya oh istriku ternyata punya, kan nggak mungkin ya nggak tahu bakat istrinya, orang sudah tinggal bareng masa nggak tahu. Ya udah mungkin teman-teman, terima kasih. Ini karena sudah malam, aku mau beberes kafe dulu, terus nanti aku mau istirahat. Besok lagi kita lanjut ya, mungkin nanti kalau aku sudah beres semuanya mungkin di jam yang sama, karena kayaknya ramenya jadi jam segini. Aku biasanya live-nya tuh siang, ternyata kalau siang nggak terlalu rame, mungkin karena sibuk-sibuk semua kan. Jam-jam segini udah pada siap-siap mau tidur, siap-siap mau istirahat. Nah kita sebelum tidur kita sama-sama sharing tentang hal-hal lah, fenomena yang terjadi. Masya Allah, suara motor. Tentang fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Ya masih, ini aku tadi mau keluar, banyak yang masuk, jadi nggak keluar ini aku jadinya. Banyak yang ngajak diskusi malahan. Jadi kita nanti sebelum tidur kita bisa dengerin cerita-cerita dari teman-teman, kita diskusi tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah hari ini tuh karena aku memang kepikiran untuk diskusi tentang pekerjaan alternatif untuk ibu rumah tangga. Kira-kira besok kita mau ngobrolin apa? Kalian bisa kasih masukan. Atau aku tuh tadi lagi tertarik ngobrolin, ada berita tentang tukang sayur keliling yang digugat sama pedagang kelontongan di Magetan kalau nggak salah. Nah mungkin kita nanti besok kita bahas itulah ya, kayaknya menarik tuh, karena itu ada isu sosial di dalamnya. Atau mau bahas tentang IKN. Oke, pokoknya besok aja. Nanti besok aku kepikiran bahas apa, kita diskusi sama-sama ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.